A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Apa kabar adik-adik? Semoga sehat-sehat lan pintar-pintar ya. Seperti yang Mas bicarakan telepon, insya Allah Mas bakal bagi-bagi ilmu soal arti surat Al-Fatihah. Insya Allah dengan begitu semoga adik-adik nanti kalau sholat bisa ngerti artinya, yang nanti akhirnya jadi bisa khusyuk dalam sholat. Karena pada dasarnya dalam sholat itu kita ngobrol dan curhat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelumnya Mas mau bilang kalau sebenarnya ada dua pendapat ulama tentang di mana surat Al-Fatihah dimulai. Ada ulama yang bilang kalau Al-Fatihah dimulai dari, atau ayat pertamanya dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat pertama. Tapi ada juga ulama yang bilang kalau Al-Fatihah dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Mas sendiri percaya sama pendapat yang mengatakan kalau Al-Fatihah dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Karena beberapa alasan juga Mas riset sendiri, dan untuk sementara ini Mas percaya sama pendapat yang Alhamdulillah sebagai ayat pertama. Meskipun begitu, kita sebagai umat muslim harus menghormati setiap pendapat ulama karena mereka punya alasan mereka sendiri. Mereka itu orang yang berilmu, lebih berilmu dari kita. Jadi walaupun dua pendapat berbeda harus sama-sama dihormati. Dan kita sebagai muslim juga harus punya riset kita sendiri, tanya orang-orang berilmu, dan kemudian memilih pendapat yang menurut kita paling masuk akal. Kalau pengen tahu ditanya kenapa Mas milih Alhamdulillah sebagai ayat pertama, monggo BBM Mas. Oke, sip. Lanjut. Pada episode ini mari kita fokus pada Alhamdulillah. Apa sih kata Alhamdulillah? Alhamdulillah dalam translasi atau terjemahan bahasa Indonesia artinya segala puji bagi Allah. Itu terjemahan Indonesia ya, standar. Nah, saya gitu batin gak? Apa kok ben oleh hadiah, dikai hadiah atau oleh rezeki, oleh apa? Pasti warai Alhamdulillah. Seakan-akan kita mengucapkan syukur. Nah, Alhamdulillah kan artinya segala puji bagi Allah dan segala syukur bagi Allah. Nah, untuk syukur sendiri itu kan seharusnya kita bilang wa syukurillah, mengucapkan syukur pada Allah, ya toh. Nah, sedangkan untuk saat melihat suasana yang indah atau melihat gunung-gunung, melihat sawah hijau-hijau, Jombang kan biasanya kita bilangnya subhanallah. Ini maha suci bagi Allah. Kok gak luwih pas nggawe alhamdulillah kan, segala puji bagi Allah, ya Allah ciptaan Allah keren-keren, sangar-sangar. Ya enggak, bingung. Kukur-kukur kan? Nah, alhamdulillah setelah bertahun-tahun bertanya, Mas dapat jawabannya. Jadi dalam bahasa Arab, secara literal bahasa Arab, pujian itu madh, pakai mim, dal, sama ha. Nah, jadi kalau misalnya mau ngomong secara literal, segala puji bagi Allah, seharusnya itu al-madhu lillah. Itu segala puji bagi Allah. Nah, terus artinya alhamdulillah apa toh? Alhamdulillah kata dasarnya itu hamd, ha, mim, dal, ya toh. Nah, hamd dalam bahasa Arab itu terdiri dari dua artinya sebenarnya. Jadi hamd itu antara pujian, madh tadi, dan syukur atau rasa berterima kasih atau syukur.
Makanya di Indonesia kata syukur itu dari bahasa Arab kan sebenarnya. Jadi pujian dan syukur fusion, gabung, berubah bersamaan jadi hamd. Kok bisa? Tentu saja bisa. Di Indonesia juga banyak kata-kata gabungan seperti ini. Contoh, belajar. Nah, untuk dikatakan seorang sedang belajar kan seseorang itu harus melakukan dua hal yang berbeda secara bersamaan. Contoh, membaca sambil mikir atau nulis sambil mikir dan seterusnya, banyak toh. Nah, kasih contoh simpel. Ibu bengi-bengi gak apa-apa tau gini, terus suara sinau nak, ya kan? Terus awakmu misal, oke, maca buku. Nah, belum tentu awakmu maca ibu ngitungi sinau. Apa? Iso ae kan awakmu maca komik, maca novel, maca status Facebook, maca Twitter. Gak termasuk sinau, tapi kan termasuk membaca toh. Nah, awakmu membaca toh kayak ngono, membaca tanpa berpikir. Ana dipendeliki ambek ibu. Ya enggak, sekarang coba kita berpikir doang. Ya, kalau berpikir doang enggak belajar. Ya ngene tok wis berpikir kan. Mikir meni sangu apa, meni nak bali sangu piro, meni mlaku-mlaku nggih klambi apa, numpak apa, mikir kan. Tapi enggak terhitung belajar soalnya again atau lagi apa sih bahasa Inggris. Belajar itu terdiri dari membaca dan berpikir secara bersamaan, akhirnya menjadi belajar. Nah, jadi mudeng kan maksudnya menggabungkan dua kata jadi satu seperti ini kan. Jadi hamd itu gabungan antara dua, apa tadi? Pujian dan syukur gabung jadi hamd. Mudeng sejauh ini? Anggap aja mudeng. Jadi terjemahan alhamdulillah yang lebih akurat itu segala puji dan syukur atau rasa terima kasih adalah milik Allah. Itu terjemahannya versi Mas Dewi ya. Nah, saiki didelok siji-siji. Apa sih pujian dan apa sih syukur? Tapi nanti Mas jelaskan di video selanjutnya. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.